banyak banget rambutnya. minta tetap lanjut ini. Iya, banyak rambutnya. Dapetin 2 kali. Ya contoh kali kan. Gue udah ibaratnya pakai sepeda sama motor. Jadi mobil kalau kebingungan ngekot kan. Contoh kok kemana-mana tempoh hari depan sama si bidang cewek lain ini enggak. Mari sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sekarang aku udah ada di kamar inapnya. Jadi dari ruang operasi tadi itu tuh langsung dipindahin ke sini. Terus tadi babynya lahir jam 10-an. The baby born 10 o'clock, right, Bebe? Kayak sekitar jam 10 atau jam 10.30-an malam kemarin. Alhamdulillah seneng banget. Nah terus katanya kan belum boleh ketemu babynya sampai 6 jam ke depan karena babynya harus dicek gitu-gitu. Tapi ternyata babynya udah ada di baby show sekarang, jadi bisa dibawa ke sini, bisa diliatin ke kita. Udah bukan di lantai yang lain yang buat ngangetin segala macem kayak gitu-gitu. Dia udah di baby show. Tadi aku tanya susternya, boleh dibawa ke sini nggak gitu? Aku pengen lihat. Katanya, oh mau, bisa. Jadi agak membingungkan sih soalnya kan. Tadi katanya 6 jam nggak boleh ketemu dulu, tapi sekarang bisa ketemu. Ya bingung, cuman happy banget. Terus yang aku rasain sekarang itu tuh gimana ya, kayak aku masih belum bisa full ngegerakin badan aku dari perut ke bawah karena kan dilumpuhin tadi, dikasih anestesi, kayak bener-bener lumpuh gitu. Gak bisa ngegerakin, cuman ini kayaknya sedikit udah bisa deh, tapi kayak benar-benar sedikit banget. Katanya obatnya bakal hilang, bener-bener hilang tuh dalam waktu 12 jam si obat yang anestesi kelumpuhan ini. Tadi prosesnya cepet banget sih, karena ya di video selanjutnya aku udah bilang kan aku udah ikhlas segala macem, berserah sama yang di atas, mau jalan persalinannya kayak gimana, entah normal entah sesar, yang penting bayinya sehat, komplit. Dan ternyata langsung dikasih jawaban. Suami tiba-tiba ngechat aku, nanyain keadaan, karena dia kan tadi di kamar ini, aku di kamar operasi yang buat normal kan. Nanyain keadaan aku, kata dia kayak gimana. Terus aku bilang masih sama, nggak ada kontraksi, nggak ada rasa apa-apa. Kata dia kalau aku pengen sesar aja daripada nunggu-nunggu. Nah terus aku bilang tungguin aja sampai subuh ini, karena kan aku masih ada hope di dalam hati aku. Soalnya dokter bilang aku masih bisa normal lahirannya kalau nanti subuh udah pembukaan 8 apa mungkin full gitu kan. Jadi aku bilang ke dia kayak tungguin aja sampai subuh. Soalnya kan tinggal beberapa jam juga dari jam 7 apa jam 8 kita ngobrol tuh kan. Terus pas aku hitung itu tuh tinggal 10 jam lagi lah nungguinnya. Terus dia bilang it's so long, kelamaan. Terus aku lihat gitu, aku nggak balas karena aku tetap ada tekad kayak pengen lahiran normal kan. Nggak lama suster datang bawa handphone, katanya dokter mau ngobrol sama aku. Terus aku angkat, aku bilang kenapa dok? Kata dia, pas dicek terakhir keadaan aku tetap sama, nggak ada perubahan. Dilihat-lihat kayak gini, itu tuh small change, kayak kecil banget kemungkinan buat aku lahiran normal. Tapi kata dia kita bisa tunggu sampai subuh nanti. Cuman ya udah dikasih tahu duluan gitu dari jam 8 apa jam 7 tadi itu, kalau kayaknya mau nunggu subuh pun bakal cesar juga. Tadi permasalahannya itu tuh bayinya fine, dia detak jantungnya bagus, gerakannya bagus, cuman gak ada kontraksi aja. Sama tuban aku tuh udah rembes kan, itu yang paling penting. Makanya aku juga gak bisa gerak kemana-mana buat bantu pembukaan. Ketuban udah rembes, pembukaan tadi masih kedua doang. Jadi mereka tuh bingung kalau misalnya sampai ketubannya habis belum pembukaan full, babynya mau keluar dari mana, itu kan bahaya. Ya udah aku dengar kayak gitu, langsung mikir ini mungkin jawaban dari yang di atas.
dokter udah nyaranin sesar, suami udah nyaranin sesar, ngapain nungguin besok lama lagi kan. Aku bilang ya udah dok, kalau emang mau sesar mendingan sekarang aja, aku bilang gitu tadi jam 8-an tuh. Terus udah gitu ditanya kan terakhir makan kapan, soalnya kalau mau sesar itu tuh harus puasa dulu. Nah aku baru makan jam 6.30 gitu. Terus kata dia, oh itu bakal mual dan segala macam gitu-gitu. Aku bilang nggak apa-apa lah dok, yang penting pengen sesar sekarang. Kata dia, oh ya udah bisa, ini disebutnya kayak operasi darurat. Terus akhirnya mereka siapin, terus jadwalin juga jam berapa bisa mulai operasi sesar. Ternyata jam 9. Jadi tadi tuh kayak wah riuh banget karena jam 8 baru ngobrol dan segala macem. Jam 9 tuh operasinya. Di situ aku deg-degan, bingung, tapi happy gitu karena mau ketemu babynya. Aku excited banget, bener-bener excited banget, happy banget. Pas udah di ruangan yang mau masuk ke ruang operasinya, katanya suami aku sama videografer aku nggak boleh masuk kan. Di situ aku mulai stres, kayak ya ampun aku butuh banget apalagi suami aku gitu buat support aku kan. Di situ aku mulai stres, mulai takut kayak aduh gimana terus nanti gimana gitu kan. Apalagi aku mikirin di sesar itu di black, pokoknya muka aku tuh udah pucet semua, udah mikir kemana-mana sampai aku gemeter, kaki aku keringetan parah banget. Udah tuh aku didatengin sama beberapa orang, dokter anak, dokter yang satu lagi karena kan 2 orang selain dokter aku yang biasa, terus dokter yang anestesi, yang spesialis apa ngedatengin aku kayak halo aku bagian ini gitu. Udah kayak gitu aku digantiin baju, kasih infusan apalah segala macam, bener-bener cepet banget kayak tuk, terus tempelin kayak gini-gini. Aku makin deg-degan, makin nervous gitu karena aku nggak tahu kan rasanya bakal kayak gimana. Ya akhirnya masuk ke ruang operasi, itu kayak masuk ke ruangan yang buat robot gitu. Keren sih itu ruang operasinya, kayak luas banget, ada waktu times up yang kayak gitu-gitunya, gede banget. Terus di dalam situ tuh banyak banget orang, kayaknya ada 3, 4, 5, 6, kayaknya ada 9 apa 10 orang gitu di dalam situ tuh. Tapi kayak aku takut nih, aku gemeter. Tapi pas ngeliat itu semua ada perasaan kayak gila ini keren banget. Terus aku dipindahin ke tempat tidur operasi, dikasih yang anestesi itu, didudukin aku. Itu cepet banget pas ditidurin, dari perut ke bawah ke kaki itu ngerasa kesemutan, tapi kesemutannya tuh gila banget, luar biasa. Saking kesemutannya kayak pegel kalau dipegang tuh kan. Terus aku kan udah ditutupin juga tuh, jadi nggak bisa ngelihat dari perut ke bawah. Yang aku rasain cuma mereka kayak pegang-pegangin badan aku aja gitu. Terus aku tanya, ini lagi ngapain? Lagi ngelapin badan kayak gitu-gitu. Terus aku sempet di dalam hati tuh kayak mikir, gila gue malu banget telanjang kayak gini depan banget kan. Tapi ya udah ya kan, karena saking takutnya sempet nangis, tapi dikuatin. Pokoknya campur aduk banget. Mereka juga sempet tanya mau lagu apa, aku bilang lagu Latin biar nggak stres mungkin. Tapi lama banget muter lagunya, guanya udah stres, udah nangis duluan tadi. Gue denger kan, oke, malam ini gini. Mereka kayak ngedokumentasiin juga buat rumah sakitnya, pada jam segini hari ini akan dilakukan operasi sesar untuk nyonya, ibaratnya eksarisva gitu-gitu, dengan dokter ini semua disebutin. Terus habis itu berdoa. Yang aku lihat lebih kerennya lagi tuh, aku kan di tengah-tengah tuh, terus atas tuh kayak lampu-lampu gitu. Di depan ya of course kayak dokternya, tapi aku nggak bisa ngeliat kan karena ketutupan juga. Di atas aku ada tim anestesi sama tim apa gitu aku lupa. Di sebelah kiri aku udah berdiri 2 orang, dokter anak sama asistennya di tengah-tengah inkubator anak gitu. Jadi kayak deg, semua orang tuh udah di on position. Keren banget cuy. Sampai saya tadi bisa di video ini tuh keren banget, parah keren banget. Pas dipegang-pegangin gitu kan ngilu-ngilu tuh, soalnya tahu sendirilah kalau lu lagi kesemutan dipegang ya nggak enak kan rasanya. Dan ini kesemutannya tuh kenceng terus, nggak berhenti, badan lu pegang-pegang gitu. Tapi pas kesini-sini jadi kebas aja, ada kesemutan sedikit banget tapi kebas. Terus
perut gue berasa dikoyak-koyakin gitu, tapi nggak ngerasain sakit, bener sih nggak ngerasain sakit apa-apa, kayak dipegang-pegang aja, cuman agak-agak linu dikit karena kesemutannya itu. Kalau dipegang kesemutan kan linu, jadi jatuhnya kayak sakit, tapi nggak terlalu sakit gitu kan. Terus disuruh berdoa, pas disuruh berdoa aku sempat tetap panik kan, karena ini rasanya dibesetin perut kayak gimana meskipun di anestesi gitu kan, apa gue masih bisa ngerasain apa gimana, masih shock, kira masih kemana-mana. Mulai tenangnya itu tuh pas nanya ke salah satu dokter yang ada di dekat gue, ini udah mulai dibeset enggak sih perutnya? Katanya oh, udah dari tadi. Hah? Ini udah lagi dibuka, dibeset-beset perut aku. Katanya iya, nggak kerasa kan? Enggak. Nah di situ gue tenang, mulai tenang tuh, karena oh ternyata nggak seserem yang gue kira gitu. Gue kira bakal gimana rasanya, tapi nggak ada rasa apa-apa. Yang nggak enak pas di sesar itu tuh, karena kan kita bawah dilumpuhin, tapi atas tuh masih bangun kan, jadi kita sadar kita diapain tuh, kita sadar banget. Dan yang gue bilang gak enaknya tuh pas mereka kayak nge-push gitu, kayak semacam nge-push dada aku, terus akunya tuh jadi kayak udah pakai oksigen kan, terus kayak susah nafas gitu. Katanya nafas aja. Aku bilang gimana bisa nafas, ini kayak susah, aku bilang gitu. Susahnya tuh gara-gara aku rasa kayaknya tuh mereka neken ini aku, neken gitulah pokoknya. Itu yang aku bilang agak menyakitkan ya. Dari semua wall operation, paling menyakitkan yang pas dadanya itu ditekan-tekan sama mereka, karena aku gila nggak bisa nafas ya, hampir berpikirnya kira ini apa gue mau mati apa kayak gimana gitu kan, amit-amit ya Allah. Terus udah gitu mereka tetap nginfoin, gue juga tetap nanya lagi diapain. Terus katanya oh babynya mau keluar dikit lagi, dengan gue juga baca-bacaan di dalam hati kayak la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Terus itu nggak berhenti di dalam hati gue. Paling pas kesakitan juga Allahu akbar kayak gitu. Bener-bener nggak berhenti. Meskipun lagu Latin ya bisa nenangin gue, tapi di mulut nggak berhenti tuh nyebut sampai mereka lagi ngelakuin proses sesar itu tuh. Gue tuh udah ngebayangin, ya Allah, kayak gue ngerasa baru kemarin hamil, sekarang gue udah mau melahirkan, gue mau lihat anak gue dan gue bakal jadi seorang ibu gitu. Gue udah nangis duluan. Jadi pas ngeliat bahagia, senyum, tapi ada bingung juga, kayak ini mimpi apa bukan, kayak nggak nyata. Kayak gue mikirnya gue Eja Frauen yang masih umur 24, kemarin gue masih kayak heaven, sekarang mau punya anak, kayak bener-bener mimpi. Itu yang bikin gue nggak terlalu nangis keluarin air mata gitu, soalnya bahagia banget tapi campur bingung karena masih sakit gara-gara dadanya diiniin kan. Gue agak-agak kayak teler segala macam, cuman gue tetap kuat, kayak ibaratnya udah ngeliat babynya, gue tetap kuat. Mereka simpan babynya di sini, tambah ngap lagi, tapi gue kayak gak apa-apa. Ibaratnya babynya di sini beberapa saat gue ciumin dia, gue pegangin dia. Ya ampun, pas gue lihat, ya ampun, pertama lihat kulitnya nggak terlalu kelihatan gimana, tapi merah aja. Jadi gue bilang ini putih apa enggak gitu ya, soalnya kan mata gue kan minus, terus nggak pakai soft lens tadi, jadi agak ngeblur, tambah juga kayak high gitu, nggak fokus, cuman kayak ya kayak gitu doang. Sekarang mah udah sadar banget, makanya bisa video gini bisa ngejelasin. Pokoknya hari itu meskipun sakit dan segala macam, yang gue pikirin dalam hati gue tuh, gue pengen bertahan sampai ini baby itu bener-bener aman dulu lah. Udah luar biasa lah, lucu banget. Pas lagi ditidurin di aku, dia nggak nangis, pengen denger suaranya nangis gitu kan, dia kalem gitu. Tapi sebentar doang langsung diangkat, katanya kedinginan apa kayak gimana, jadi langsung diangkat. Itu cepet banget sih, makanya aku ini kangen baby aku mana ya, belum datang-datang. Aku aja nggak ada yang kelewat ya cerita aku tadi, soalnya ini aku ngomong masih kayak kemana-mana gitu loh. Cuman aku berusaha ngomongin kalian biar kalian tahu update-nya kayak gimana. Tadi aku disuruh istirahat, cuman aku kayak nggak bisa tidur gitu, nggak sabar pengen nyusuin babynya, nggak sabar pengen meluk babynya. Soalnya tadi sebentar doang ngeliatnya, jadi aku nggak sabar ini, nggak bisa tidur, bener-bener bangun banget. Meskipun ngomong sakit kan bawah aku tuh, karena kalau kita bicara itu tuh kan otot perut kan pasti ke gerak-gerakin, apalagi kalau ketawa, dan aku nggak boleh ngangkat kepala katanya gitu. Tapi ya perut aku ini udah mulai ngilu-ngilu aja.
Cuman di pikiran aku bangga, aku bersyukur, dan aku bahagia. Aku tahu ini sakit si sesar tuh, apalagi orang-orang yang bilang ya sesar sakit. Ya emang sakit, tapi gara-gara aku udah mikirnya kayak tadi, ini nikmat banget. Dan emang itu yang bisa bikin aku tegar kayak sekarang gitu. Tapi nggak tahu juga ya nanti sakitnya kayak gimana pas bener-bener udah hilang 100% anestesinya. Ini kan anestesinya masih ada, tapi tetap di pikiran aku harus tanemin kayak gitu biar tidak merasa sakit atau kayak gimana. Baby, are you happy? Yeah. What do you think about baby boy? Baby is okay. And he born On St. Patrick's Day, 17th year. nurut sama bapaknya. Lahirnya tanggal 17 dan itu tuh hari St. Patrick's Day. Saint Patrick Days. What is that day? It's like for good luck charm and you wear green. Aku tambah happy juga sih pas dengar kayak gitu, karena kan good luck charm bener-bener kayak suatu keberuntungan banget kan. Amin. Luar biasa guys. Halo. Dibangun? Ya ampun. Bangun tadi tidur, cuman saya jadi kepikiran ibu katanya nggak bisa tidur. Iya, aku bener-bener Pengen lihat banget ya. Oh. Jadi gini ya. Jadi kalau masih ada lemak-lemaknya nggak apa-apa. Gini ya. Kita mau belajar mesin. Halo sayang. Liam boy. Oh iya. You awake? Go back to bed, dude. Halo baby boy. He's drunk. Finally I see you. Tapi nggak bisa lihat mukanya. Pengen naikin ke atas boleh? Oh, baby, I think you should keep warm. Oh my god, you're so handsome. You're so handsome. Oh my god. Kayak boleh. Baju. Boleh. Kan belum mandi sih. Nggak apa. Maybe you wanna hold him? No, Come on. I just want to sit. You wanna touch him? Yeah, what do you think? Hey! Oh, big yawn. Yeah. You grumpy. It's like your mom. No. Oh. Sayang. Beratnya 3655 ya. Oh, that's the place, yeah. Like usually you always hear he's awake when he Grumpy boy. hear your voice. He's awake. Remember when You got no he's- teeth, dude. Pas dia masih di dalam perut juga, kalau dia dengar suara ayahnya You so smart. langsung bergerak. You so smart. Langsung bergerak. You so smart. Oh, big Oh, yawn. ngantuk nih. Go back to bed, yeah, you need to sleep. Wangi banget sayang. Wangi ya? Kan belum mandi loh. Happy boy. Di sini aja kali ya. Di sini. Nah. Kita periksa kolostrum nanti. Udah. Cause Baby Liam. sleepy, baby boy. Baby Liam. You need to sleep, baby boy. Yeah. Terima kasih. You're so cute. You have dry face, you need to moisturize. Yeah. Halo Liam. Finally, welcome to the world. Ya ampun. Hah? Siapa itu? Halo. Anjir. Hmm. Haus dia ya? Coba di sana. Senyum gak sih itu? Bingung dia. Halo sayang. Iya mau Mimi?
Ngantuk. Ingat dia. Oke, kita Mimi ya. Jadi aku tuh tadi sebelum ketemu babynya kan banyak banget tuh tenaga, tapi sekarang pas dia udah sedot miminya, kayak energi aku tuh kesedot semua gitu, mata langsung ngantuk, langsung capek gitu, seluar biasa itu ternyata. Makanya kadang kan orang-orang kayak bilang nanti menyusui itu tuh lelah atau kayak gimana, karena ya ini rasanya pas dia mimi dari kita full energi, terus dia cuman kayak sedot berapa sedot, kayak energi kita tuh disedotin gitu sampai ngantuk, sampai kayak mau habis energinya. Tapi dia ini kuat banget miminya, tadi nggak mau copot terus mimi, but it's okay. Ini sebenarnya aku belum full banget bisa bergerak, tapi aku ngusahain biar dia bisa mimi. Pegel banget tangan aku pokoknya ya. So happy. Update, baru bangun. Dari tadi sebenarnya udah bangun sampai jam berapa gitu, aku belum tidur sampai sorean. Terus aku pokoknya kayak lihat handphone sedikit, tapi aku belum balas orang-orang karena aku make sure aku balasin mereka pas aku udah feel fresh. Tadi aku masih feeling kayak puyeng gitu, terus ngantuk banget, tapi aku berusaha wake up karena aku harus feed baby kan. Nah sekarang aku udah feel much better. Jadi seandainya aku mau balas-balasin chat semua orang, terus repost yang ngucapin bisa, soalnya capek banget dari semalam tuh aku sampai sore nggak tidur, baru tidur tadi jam 4:30 apa jam 5-an, itu pun kebangun tidur kayak gitu ya. Kalau Akbar aku aku masih pakai kantong pipis karena nggak boleh bergerak banyak dulu, cuman kalau kayak duduk terus miring kanan kiri udah boleh, biar akunya juga cepat pulang. Tapi kayak bergerak jalan tuh belum belajar. Yang aku rasain sebenarnya nggak sakit sih, tapi kayak lebih ke ngilu, jadi nggak sakit yang lebay yang aku pikir bakal kayak sakit banget kayak gitu, enggak. Alhamdulillah, I'm happy. Like much people say congrats to us. A lot of people who love baby boy, and my boy really handsome. Yeah, I really happy, and daddy also happy. Tadi dia skin to skin sama babynya juga. Aku juga nanti sambil mimiin babynya mau minta suapin ke suster buat makan, biar sekalian sambil mimiin sambil balesin chat, balesin DM, repostin yang ngucapin sambil disuapin sama susternya nanti. Oh ya, by the way, milk aku juga banyak banget, babynya mimi mulu. Alhamdulillah banget rasanya ya. Awalnya sih jadi kayak agak kenceng gitu kan dia nyedot, sekarang kenceng banget nyedotnya, cuma nikmatnya beneran nikmat. Aku bakal coba diet, nggak akan diet juga sih, cuman aku mau coba kembali ke awal berat badan, meskipun aku emang juga nggak boleh diet kan, tapi aku make sure makanan yang aku makan nanti nggak akan berlebihan bikin berat badan aku. Jadi benar-benar makanan yang ada nutrisinya, makanan yang sehat yang bakal aku makan, biar cepet balik lagi badannya tapi juga sehat ke akunya. Aku mau minta suami aku makanan apa aja yang aku harus makan. Sekarang lagi nunggu babynya buat dibawa ke sini. Hello, smells so good. Yeah, you're so handsome. You're so handsome. Smells so good. Oh, bless you. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
is mama. Yeah, this is mama, my baby. You so cool with your dada. You both so handsome. You both so handsome. You know that? You know that? You both so handsome, sayang. Yeah, this is mama.